Sebelum Luffy dapat menjatuhkan Kaido atau Big Mom, dia tidak akan pernah bisa melanjutkan perjalanannya. Lalu siapa sajakah musuh-musuh lainnya yang berpotensi menjadi batu sandungan Luffy selain dari Kaido dan Big Mom? Selamat datang di Anime Review, dan kali ini kita akan membahas seputar lawan-lawan yang akan menghambat petualangan Luffy menuju Laugh Tale. Straw Hat Pirates merupakan kelompok bajak laut yang berasal dari East Blue. Meskipun ada mitos yang mengatakan East Blue terkenal sebagai wilayah lautan terlemah, namun perlahan tapi pasti banyak terlahir tokoh-tokoh kuat yang pada akhirnya menjadi pusat perhatian dunia, salah satunya adalah Monkey D. Luffy. Bersama dengan kelompoknya, ia berhasil menaiki anak tangga dan membuktikan bahwa mereka adalah salah satu kelompok bajak laut paling menjanjikan saat ini. Setidaknya para musuh harus berpikir ulang jika ingin berhadapan dengan mereka. Nama besar Luffy sudah sering tercetak di headline koran dan tersebar ke banyak tempat. Terakhir kali adalah dengan penobatannya sebagai Kaisar kelima. Namun begitu, mereka juga masih memiliki jalan yang panjang dan ditunggu musuh-musuh kuat lainnya dalam petualangan mereka menuju Laugh Tale. Dan berikut ini adalah musuh-musuh yang mungkin akan menghambat perjalanan mereka. Yang pertama datang dari nama-nama Supernova. Supernova adalah bajak laut paling menjanjikan yang pernah berkumpul di Kepulauan Sabaody. Kemunculan para rookie ini juga mendapat perhatian baik dari pemerintah dunia maupun angkatan laut. Pada awalnya Supernova memang diciptakan Oda sebagai karakter cameo. Namun seiringnya waktu peran mereka semakin kompleks, terutama ketika cerita One Piece memasuki Grand Line Paruh kedua yang dikenal sebagai Dunia Baru. Kita bisa lihat bagaimana beraninya mereka mengkonfrontasi para kaisar, meskipun sebagian besar belum sepenuhnya berdampak. Tapi dengan nyali yang mereka miliki, saya kira sudah cukup untuk men-trigger beberapa Yonko. Ya, meski ada juga yang berpihak dengan Yonko karena tak memiliki nyali besar layaknya Hawkins. Namun ada juga yang secara terang-terangan berani melawan kaisar seperti Kid, Law, BG, bahkan Urok pernah membuat Big Mom harus mencabut status komandan divisi dari seorang Charlotte Snake. Nah, saat ini memang sedang tren dibentuknya aliansi yang melibatkan para supernova. Tapi karena ego yang mereka bawa masing-masing, maka potensi timbulnya gesekan antara supernova akan selalu ada. Terlebih lagi jika melihat tingkah dari Luffy yang tak mau diperintah oleh siapapun. Permasalahannya di sini adalah jika nama-nama yang sudah beraliansi dengan Luffy tidak bisa memahami sifatnya, maka besar kemungkinan akan ada konflik internal di dalam aliansi tersebut. Nah, untuk sementara ada satu nama yang berpotensi menjadi rival terberat Luffy dalam perebutan One Piece. Ya, dia adalah Eustace Captain Kidd. Saat ini keduanya berada di satu wilayah yang sama yaitu Wano dan harus menaklukkan satu musuh yang sama juga yaitu Kaido. Meski tujuan mereka sama untuk menjatuhkan Kaido, namun faktor yang membawa mereka berada di sana berbeda. Luffy datang ke Wano murni karena misi yang sudah direncanakan bersama aliansinya. Sedangkan Kid harus menerima kenyataan bahwa dirinya terjebak di Wano akibat dihajar oleh Kaido. Perbedaan itulah yang membuat mereka berdua sempat saling beradu argumen untuk menentukan siapa yang pantas menghajar Kaido. Baik Kid dan Luffy sama-sama tak ingin mengalah. Bahkan ketika Luffy mengajak Kid untuk bekerja sama, justru langsung ditolak mentah-mentah. Namun sekarang situasinya sedikit berbeda. Keduanya kini sudah berada di Onigashima dan mengharuskan mereka saling bekerja sama demi menjatuhkan kekaisaran Kaido. Ya, setelah alur Wano ini selesai, saya kira Kid dan Luffy akan melanjutkan persaingannya memperebutkan harta karun One Piece. Jadi kira-kira siapa lagi nama-nama supernova yang berpotensi menghambat petualangan Luffy? Apakah salah satunya adalah Law? Selanjutnya, nama-nama yang akan memberikan perlawanan bagi Luffy adalah nama-nama dari pihak marinir dan pemerintah dunia. Angkatan Laut merupakan sebuah organisasi terorganisir yang dipimpin oleh seorang Fleet Admiral. Tentu sudah menjadi tugas dari mereka untuk menangkap para kelompok bajak laut. Sudah barang pasti SHP akan menjadi target mereka bahkan sejak kemunculan pertamanya di East Blue. Dalam tubuh organisasi tersebut terdapat banyak tokoh-tokoh kuat. Faktanya sang kakek dari Luffy sendiri merupakan bagian dari mereka. Belum lagi dengan adanya 3 Monster Admiral yang kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Nah, ada 2 nama dari pihak marinir yang saya kira akan menjadi batu sandungan bagi Luffy dan nakamanya. Mereka adalah Akainu dan Koby. Sakazuki alias Akainu yang saat ini menjabat sebagai Fleet Admiral
tentu akan mempersempit pergerakan SAP di lautan One Piece. Langkah awal yang sudah ia ambil salah satunya adalah memindahkan markas baru Angkatan Laut di dunia baru. Dendam Luffy terhadap Akainu atas kematian dari Ace tentu akan kembali memanas. Saya kira di saga akhir cerita One Piece, Luffy akan kembali menjajal kekuatan milik Akainu. Nah, kemudian ada nama Koby. Ya, kenapa tokoh macam Koby bisa berpotensi menjadi penghambat bagi Luffy? Koby sendiri adalah salah satu karakter One Piece yang kemunculannya diperkenalkan pada awal-awal series ini dikeluarkan. Kehadiran dia dalam cerita One Piece memang tidak terlalu banyak. Namun begitu, tak jarang Oda sering memberikan peran krusial di alur cerita One Piece, dan terakhir kali kita melihat Koby sedang memainkan peran penting sebagai anggota SWORD bentukan marinir. Nah, salah satu faktor kenapa Koby bisa menghambat perjalanan Luffy adalah karena impiannya. Dia bercita-cita ingin meraih posisi strategis dalam struktur angkatan laut sebagai seorang admiral, sama halnya dengan Luffy yang mengincar posisi Raja Bajak Laut. Kedua tokoh tersebut mengingatkan saya akan rivalitas antara Monkey D. Garp dan Goldie Roger. Ya, terdapat rivalitas dalam diri Koby dan Luffy yang menyerupai persaingan Garp dan Roger di masa lalu. Jika dugaan saya benar terkait rivalitas mereka berdua, maka bukan tidak mungkin kita akan melihat pertarungan Roger dan Garp Jilid 2 dalam diri Koby dan Luffy. Selain itu, Koby sendiri sudah berjanji bahwa suatu saat nanti dia akan menangkap Luffy dan mendapatkan jabatan seorang admiral. Untuk saat ini kemampuan Koby memang jauh di bawah Luffy, tapi saya percaya suatu saat nanti dia akan dapat mengejutkan seorang Luffy. Inilah yang nantinya saya kira akan menjadi agenda penebusan janji antara Luffy dan Koby. Well, selanjutnya dari pemerintah dunia tentunya ada Im Sama. Dialah aktor tunggal di balik bayang-bayang kaum naga langit. Selain karena perintahnya untuk melarang segala bentuk penelitian poneglyph yang berujung pada pengetahuan Void Century dan One Piece, ada faktor lain kenapa Im Sama akan menghambat perjalanan Luffy menuju Laftel. Ya, hal itu dikarenakan adanya perang dingin yang melibatkan pemerintah dunia dan Revo Army. Ada kecurigaan bahwa nantinya dampak atas konfrontasi Revo Army terhadap pemerintah dunia pada forum Reverie akan memicu kemarahan dari seorang Luffy karena adanya potensi jatuhnya korban atas perang tersebut akan menimpa nama-nama yang mempunyai hubungan dengan Luffy. So, maka dari itu ketika hal tersebut terjadi, mau tidak mau Luffy harus menolong mereka agar tragedi yang menimpa Ace tidak terulang kembali. Ya, saya kira itulah tokoh-tokoh dari Angkatan Laut dan pemerintah dunia yang bisa menjadi batu sandungan bagi Luffy bersama SAP. Nah, kemudian tembok besar berikutnya datang dari para kaisar. Para Yonko yang sudah menguasai sebagian besar wilayah dunia baru tentu akan menjadi lawan Luffy dan aliansinya. Luffy mau tidak mau harus bisa menjatuhkan kekaisaran tersebut agar supaya tidak ada yang mengintervensi perjalanannya menuju Laftel. Saat ini kekuatan Luffy bersama aliansi sedang diuji oleh dua kaisar yaitu Kaido dan Big Mom. Janji Luffy pada Momonosuke untuk mengembalikan negeri Wano sekaligus merebut Road Poneglyph yang ada di sana akan menjadi ajang pembuktian pada dunia bahwa mereka bukanlah sedang bermain bajak lautan seperti yang pernah dikatakan Kaido. Nah, kemudian kaisar yang diprediksi akan menjadi lawan terakhir Luffy di saga akhir cerita One Piece adalah Kurohige. Kelompok yang satu ini bisa dibilang adalah kelompok bajak laut yang paling dibenci oleh Luffy, terutama karena mereka adalah dalang atas kematian Portgas, GS, dan Shirohige. Dipimpin oleh Marshal D. Teach, mereka mengepakkan sayapnya terlebih dahulu dibandingkan dengan para generasi terburuk lainnya termasuk Luffy sendiri. Selain kaptennya yang mempunyai kemampuan dua buah iblis, para anggota lainnya pun sudah pasti akan mengancam eksistensi kelompok topi jerami karena sebagian ada yang direkrut dari tahanan Impel Down. Mereka pasti akan menjadi salah satu lawan yang paling sulit untuk dihadapi Luffy dan rekannya. Perebutan tahta Raja Bajak Laut antara Luffy dan Kurohige akan menjadi pertarungan paling epik sepanjang series One Piece, terlebih lagi karena keduanya sama-sama menyandang nama D. Well, mungkin itulah nama-nama yang diproyeksikan menjadi penghalang SAP menuju pulau terakhir Laftel. Lalu bagaimana dengan nama kaisar terakhir yaitu Akagami Shanks? Nah, kemisteriusan karakter yang satu ini membuat kita selalu menerka-nerka apakah di akhir cerita nanti dia akan berpihak pada Luffy atau tidak. Sejauh ini yang kita ketahui adalah bahwa Shanks mempunyai harapan besar kepada Luffy. Dia sudah berulang kali mencoba untuk menyelamatkan Luffy dari kematian. Nah, akan selalu ada motif di balik perbuatan Shanks terhadap Luffy.
Oleh karenanya saya mencoba menangkap perilaku dari Shanks karena boleh jadi dia sedang mempersiapkan seorang Monkey D. Luffy atau dia malah sedang memanfaatkan Luffy dan kelompoknya. Well, terlepas daripada itu, kita pastinya menantikan pertemuan kembali keduanya. Dari peristiwa tersebutlah akan ada clue-clue lainnya yang mungkin akan menjawab rasa penasaran kita semua. So, bagaimana menurut teman-teman, siapakah yang akan menjadi penghalang terbesar bagi kelompok bajak laut topi jerami? Apakah salah satunya berasal dari Shanks? Well, saya kira itulah pembahasan untuk video kali ini. Seperti biasa, jika ada kesalahan mohon dikoreksi. Dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silahkan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!